Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang di Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022, dan kita akan membahas seperti apa rupa Tuhan yang akan kita ambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 12 sampai 23. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami persembahkan kebaktian hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Engkau memberkati kami saat kami membuka pintu hati kami. Engkau berbicara kepada kami dan menanamkan firman-Mu di tanah yang subur agar dapat menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, 30 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Keluaran pasal yang ke-33 dan kita mulai baca dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Dia memohon petunjuk dari Tuhan ini. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ini dealnya Musa dengan Tuhan, supaya dia tetap mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ia memohon supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalan Tuhan kepada dia, melakukannya agar dia berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Unless your presence go with us, do not send us up from here. He needs God more than any blessing. Ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Right on, sangat benar ini. Perbedaannya adalah Tuhan berjalan bersama dengan bangsa Israel ini, berbeda dengan bangsa yang lain. 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini, yang di atas tadi, akan kulakukan. Akan menyertai dia dan umatnya. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Wow. 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadamu. Nah, ini dia melonjak nih, minta lebih banyak lagi. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. My glory artinya, dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. I will have mercy on whom I will have mercy, says the Lord. Ayat 20, lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Ulang. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Ada
rock cliff di sana. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. I will put you in the rock cliff. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. I will cover you with my hand. Sampai aku berjalan lewat. 23. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Wajahku tidak akan kelihatan. Nah, kalau kita gabungkan ayat 20 ini, tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Wajahku tidak akan kelihatan. Jadi artinya tidak ada seorang pun yang dapat memandang wajah Tuhan saat masih hidup. Nggak mungkin. Nah, topik khotbah kita hari ini, seperti apa rupa Tuhan itu? Alkitab jelas. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, dapat menatap wajah Tuhan dan tetap hidup. Artinya, Tuhan itu tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Karena itulah di dalam 10 perintah Allah dikatakan, jangan pernah ada orang yang membuat patung atau gambar yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bawah, di bumi. Jangan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat pernah atau yang pernah melihat Tuhan atau dapat melihat Tuhan dan tetap hidup. Karena apa? Tuhan itu roh yang dipenuhi dengan segala kemuliaannya. Tidak ada seorang pun yang dapat memandang kemuliaan Tuhan itu. Karena itulah Tuhan menutup wajah Musa dengan tangannya dan menempatkan Musa di lekuk batu di gunung tersebut agar dia tidak melihat seluruh kemuliaan Tuhan itu, tapi melihat belakang daripada Tuhan ini. Agar ia tetap dapat hidup. Nah, kita akan membahas. Karena akhir-akhir ini banyak sekali penyesatan terjadi. Orang ingin menggambarkan seakan-akan mereka pernah bertemu muka dengan Tuhan itu, menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Hati-hati terhadap penyesatan seperti itu. Warning pada awal firman ini. Ayat 23 yang telah kita baca bersama-sama tadi mengatakan, wajahku tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang dapat memandang wajahku, firman Tuhan, dapat hidup. Nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Tidak dapat bersekutu dengan kemuliaan Tuhan tersebut. Tidak ada seorang pemimpin agama pun yang berasal dari surga yang dapat menggambarkan surga dan Tuhan itu. Seperti apa wajah Tuhan itu? Bagaimana karakter Tuhan itu? Seperti apa surga itu? Tidak ada seorang pemimpin agama pun di dunia ini yang dapat menggambarkan surga ataupun Tuhan itu kecuali Yesus Kristus yang berasal dari surga, Putra Tunggal Bapa, yang menjelma menjadi manusia agar dapat mengkomunikasikan Bapa dengan kita umat berdosa, menjelaskan tentang kepribadian Bapa, menjelaskan tentang surga itu sendiri. Karena itu Tuhan Yesuslah yang memiliki kualifikasi satu-satunya yang dapat menceritakan kepada kita sekalian tentang surga dan gambaran seperti apa surga dan Allah itu sesungguhnya. Hanya Dia yang dapat melakukan ini, yang memiliki kualifikasi ini. Seluruh pemimpin agama yang lain berasal dari dunia, ciptaan Tuhan, tidak pernah berasal dari surga, tidak dapat menceritakan surga, apalagi menceritakan tentang pemilik surga, yaitu Tuhan itu sendiri. Namun demikian, karena Allah itu roh yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata, ataupun diraba oleh anggota tubuh kita, maka Tuhan Yesus hanya dapat menggambarkan kepada kita sekalian dengan mempergunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Sedangkan bahasa yang ada ini sangat terbatas kepada sesuatu yang dapat kita lihat dan dapat kita raba. Roh tidak dapat dilihat, roh tidak dapat diraba. Bagaimana cara kita menggambarkan dalam bahasa? Tidak ada kata-katanya untuk itu. Jadi, karena Allah itu roh yang tidak terlihat dan tidak dapat diraba, maka bahasa manusia pun sangat terbatas untuk dapat menggambarkan siapa Tuhan itu. Dengan bahasa manusia itulah Tuhan menggambarkan siapa Allah itu dalam segala keterbatasannya, bukan untuk Tuhan itu, tapi untuk manusia. Paling tidak mendapatkan a glimpse, mendapatkan setetes rasa untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang Sang Pencipta Tuhan itu sendiri di dalam kepribadian Yesus Kristus, yaitu kepenuhan Allah itu sendiri.
Karena keterbatasan manusia ini, Alkitab hanya dapat menggambarkan Allah itu dengan keterbatasan bahasa itu sendiri. Allah itu jauh lebih dari apa yang dapat digambarkan dan dijelaskan oleh bahasa manusia dalam segala keterbatasannya. Lebih dari itu. Kita kini tiba saatnya kita mempelajari bagaimana Alkitab menggambarkan seperti apa rupa Tuhan itu. Ingat ya, Tuhan itu roh. Roh, zat, tidak berwujud dalam rupa yang kita katakan ini. Kalau air kita masukin ke dalam gelas, dia berbentuk gelas. Apakah air itu gelas? Tidak. Kalau kita masukkan ke dalam wajan, dia berbentuk wajan. Kita masukin ke dalam teko, dia berbentuk teko. Di dalam ini. Air juga digambarkan, roh juga digambarkan seperti air. Dia mengisi. Dia tidak mempunyai rupa yang tetap seperti yang dapat kita lihat, air masukin ke dalam gelas, masukin ke dalam teko, dan sebagainya. Nah, seperti apa rupa Tuhan? Dia roh yang tidak memiliki bentuk. Dia tidak mempunyai shape di dalam ini. Tuhan adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan itu kepada kita. Yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata, cannot be seen with your naked eyes. Ataupun diraba oleh anggota tubuh kita. We cannot touch the spirit. Sehingga gambaran tentang Tuhan yang adalah roh ini sudah barang tentu akan berbeda dengan gambaran dari sesuatu yang dapat kita lihat dengan kasat mata kita dan raba dengan anggota tubuh kita. Keluaran 33 ayat 20 mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nggak ada. Nah, sebagai manusia berdosa, kita tidak mampu melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya. Penampilan Tuhan benar-benar tak terbayangkan dan terlalu agung untuk dilihat dengan aman oleh mata manusia yang berdosa. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memandang Allah dalam segala kemuliaannya, sudah barang tentu tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan penampakan Tuhan itu sendiri. Tidak ada. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada Musa, Yeskiel, Yesaya, dan sebagainya ini. Salomo. Contoh-contoh ini, perhatikan saya baik-baik, contoh-contoh ini seharusnya tidak dipahami sebagai Tuhan menampakkan diri dalam bentuk fisik yang dapat dilihat oleh kasat mata, sehingga orang dapat mengenali secara rinci seperti apa rupa Tuhan itu. Melainkan sebagai Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang dapat kita pahami. So, when the Bible says God appears to certain people like Isaiah, Moses, Ezekiel, etc., etc., it doesn't mean it appears in physical form. It is not that. God appears to make people understand in the way that can be understood by mankind. Seperti apa rupa Tuhan adalah sesuatu di luar kemampuan kita untuk memahami dan menggambarkan, karena memang tidak ada seorang pun yang dapat memandang Allah dan hidup. Berdasarkan fakta-fakta ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan, aku melihat Tuhan secara fisik, wajah dengan wajah. Bohonglah. Ini Alkitab sudah menjelaskan ini. Tuhan memberikan pandangan sekilas tentang seperti apa Dia untuk mengajari kita kebenaran tentang dirinya. Hal ini bukan berarti agar kita dapat memiliki gambaran tentang Dia dalam pikiran kita. Karena pada hakikatnya, Tuhan yang adalah roh memang tidak dapat digambarkan dalam wujud dan rupa seperti segala sesuatu yang dapat kita lihat dan yang dapat kita raba. Dua perikop yang dengan kuat menggambarkan penampakan Tuhan yang menakjubkan adalah tercatat dalam Yeskiel pasal yang pertama ayat 26 hingga 28. Yeskiel pasal yang pertama ayat 26 sampai 28 dan Wahyu pasal yang pertama ayat 14 sampai 16. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28 menyatakan
Ayat 26. Di atas cakrawala yang ada, di atas kepala mereka, ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu, ada yang kelihatannya seperti manusia. Kelihatannya seperti manusia. Bukan manusia ya. Ayat 27. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat. Dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, from waist down, aku melihat seperti api yang dikelilingi sinar. Kemuliaan. 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikian kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambaran kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihat, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Kita lihat di dalam Wahyu 1:14-16 menyatakan, kepala dan rambutnya putih bagaikan buluh yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Wahyu 1:14-16. Ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat-ayat yang barusan kita baca bersama-sama ini mewakili upaya terbaik Yeskiel dan Yohanes dalam menggambarkan penampakan Tuhan. Mereka harus menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan apa yang bahasa manusia tidak dapat gambarkan melalui kata-kata yang sangat terbatas. Yaitu, seperti apa rupanya, seperti apa wujudnya, seperti apa Dia, Tuhan itu. Harus digambarkan dengan bahasa simbolik seperti yang telah kita bahas tadi. Kita tahu bahwa ketika kita berada di sorga suatu saat nanti, kita akan melihat Tuhan apa adanya. Tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, karena kita sudah bebas daripada tubuh yang fana ini. Kita sudah bebas dari tubuh yang korup ini. Kita sudah bebas dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang dapat menghilangi. Sehingga kita dapat melihat Tuhan apa adanya. Dosa tidak akan ada lagi. Dan kita akan dapat melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya. Karena memang tidak ada dosa yang dapat menghalangi kita untuk melihat Tuhan muka dengan muka. Bapak Ibu saudara sekalian, dengarkan pengajaran ini dengan pelan-pelan. Sehingga dapat mengikutinya dengan baik, sehingga tidak tertipu oleh pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud secara fisik. Ya, pada waktu kita melihat Yesus, itu adalah penjelmaan Tuhan. Tapi Allah Bapa yang adalah roh tidak mempunyai wujud. Yesus diberikan wujud rupa seorang manusia, dia harus menjadi manusia, karena tanpa dia menjadi manusia, dia tidak akan dapat mati, karena upah dosa adalah maut. Dia harus membayar upah dosa manusia ini. Ya, Yesus itu adalah kegenapan nubuatan yang Tuhan janjikan. Ya, Yesus itu adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Ya, semuanya iya. Tetapi Allah Bapa yang adalah roh ini tidak berwujud, tidak berupa. Jadi jangan sampai disesatkan sehingga ada orang yang mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan, wajah dengan wajah, bertatapan muka dalam arti fisik. Bukan seperti yang dimaksudkan Alkitab. Waktu Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Bukan secara fisik. Apakah ada orang yang pernah melihat Tuhan? Pertanyaan ini sah untuk dipertanyakan untuk menghindari penyesatan di masa yang akan datang. Jika ada orang yang mengklaim, saya ulang, jika ada orang yang mengklaim bahwa ia pernah melihat Tuhan secara nyata. Alkitab memberitahu kita bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18.
kecuali Tuhan Yesus Kristus. Barusan sudah saya bahas tentang hal ini. Dalam Keluaran 33 ayat 20, Allah menyatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku bertemu dengan Tuhan dengan wajah secara fisik, aku dapat meraba Tuhan, dia sedang berbohong dengan Anda. Dari waktu ke waktu, muncul pertanyaan yang memberikan kesan seakan-akan isi Alkitab bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena dalam bagian yang lain, dalam Alkitab, terdapat pernyataan yang menggambarkan berbagai orang melihat Tuhan. Maksudnya apa? Misalnya, perhatikan ini baik-baik. Jangan lengah, yang ini penting banget. Keluaran 33 ayat 11. Menggambarkan Musa berbicara dengan Allah. Berhadapan muka. Dikatakan oleh Alkitab. Baca itu, Keluaran 33 ayat 11. Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Maksudnya apa? Apakah secara fisik? Bagaimana Musa bisa berbicara dengan Tuhan dengan berhadapan muka jika tidak ada yang bisa melihat Tuhan dan tetap hidup? Jadi makna perkataan Alkitab ini seperti apa? Apakah dia bertentangan? Tidak sama sekali. Dalam hal ini, frasa berhadapan muka, face to face, adalah, dengarkan baik-baik, frasa ini, berhadapan muka dengan Tuhan, face to face, adalah kiasan, analogi, yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam persekutuan yang sangat dekat. Tuhan dan Musa berbicara satu sama lain, seolah-olah mereka adalah dua manusia yang sedang berbicara sangat dekat. Tapi tidak dapat diartikan Musa melihat Tuhan secara fisik. Tidak, karena Alkitab mengatakan tidak ada orang satupun dalam keadaan berdosa, dalam keadaan hidup, dapat memandang wajah Tuhan dan tetap hidup. Jadi frasa ini harus kita mengertikan sebagai sebuah kiasan yang menunjukkan bahwa persekutuan antara Musa dan Tuhan ini sedemikian dekatnya. Berbicara seakan-akan bertatapan muka. Dekat sekali. Dalam Kejadian 32 ayat 30, Yakub melihat Tuhan muncul sebagai manusia. Apakah benar Tuhan muncul sebagai manusia? Perhatikan baik-baik. Apakah benar Tuhan muncul sebagai manusia? Yakub tidak benar-benar melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya. Ingat pertanyaan saya barusan, apa yang barusan saya tanyakan? Nah, ini jawabannya ya. Ingat pertanyaan itu baik-baik. Orang tua Simpson ketakutan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melihat Tuhan. Hakim 13 ayat 22. Tetapi mereka hanya melihat dia muncul sebagai malaikat. Yesus adalah Tuhan dalam daging. Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Jadi ketika orang melihat dia, mereka melihat Tuhan. Jadi, ya, Tuhan bisa dilihat, tanda petik. Tanda petik. Dan banyak orang telah melihat Tuhan, tanda petik. Orang melihat Tuhan dalam Yesus. Murid-murid melihat Yesus. Memeluk Yesus. Yudas mencium Yesus. Mereka bersahabat dengan Yesus. Berkomunikasi dengan Yesus dari dekat. Karena Yesus adalah penjelmaan roh Tuhan dalam bentuk daging. Jadi dapat dilihat oleh kasat mata. So Jesus can be seen with your naked eyes and can be touched with your physical bodies. Ya. Pada saat yang sama, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Tuhan yang terlihat dalam segala kemuliaannya. Enggak ada. Dalam kondisi manusia yang jatuh dalam dosa, jika Tuhan sepenuhnya menyatakan dirinya kepada kita, kita akan dimusnahkan dan kita akan dihancurkan. Oleh karena itu, Tuhan menyelubungi dirinya dan muncul dalam bentuk di mana kita dapat melihatnya. Tuhan menyelimuti kemuliaannya dengan mengutus Yesus. Tuhan
dalam bentuk manusia. The God-man in Jesus Christ. Namun ini berbeda dengan melihat Tuhan yang hadir dengan segala kemuliaan dan kekudusannya. Berbeda. Orang-orang telah melihat penglihatan tentang Tuhan, gambar Tuhan, dan penampakan Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan dalam seluruh kepenuhannya. Keluaran 33:20. Nah, berdasarkan penjelasan. Saya ulang. Berdasarkan penjelasan. Berapa menit yang lalu, pergunakanlah hal ini sebagai jawaban jika ada orang yang mempertanyakan ini kepada Anda sekalian. Kalau kurang jelas, dengarkan lagi. Ini kan ada rekamannya. Sehingga benar-benar mengerti bagaimana cara menjawab. Jika ada orang mengatakan, Tuhan datang dalam bentuk wujud wanita. Tuhan datang dalam bentuk orang tua. Anda sudah mengetahui bagaimana cara menjawab ini dengan tepat berdasarkan Alkitab. Jangan percayakan hal-hal yang demikian. Apakah Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Ini pertanyaan berikutnya. Dalam menyelidiki kitab suci, dua fakta menjadi jelas. Pertama, Tuhan adalah roh dan tidak memiliki karakteristik atau keterbatasan manusia. Manusia secara fisik memiliki keterbatasan. Nggak bisa tembus dinding tuh. Hanya berada pada satu tempat. Roh tidak dapat berada di mana-mana. Kedua, semua bukti yang terkandung dalam kitab suci setuju bahwa Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia dalam wujud laki-laki. Tetapi hal ini bukan berarti Tuhan memiliki jenis kelamin. Karena Tuhan adalah roh, dan roh tidak memiliki jenis kelamin. Nah, lantas ada orang bertanya, kenapa sih orang Kristen memanggil Tuhannya Allah Bapa jadi laki-laki dong dia? Barusan saya katakan ini. Ya, dengarkan renungan yang barusan saya sampaikan. Dan saya lanjutkan. Kita perlu mengerti dan memahami sifat sejati Tuhan dari awal. Tuhan adalah sebuah pribadi. Jelas itu. Karena Tuhan menunjukkan semua karakteristik kepribadian. Tuhan memiliki pikiran, Tuhan memiliki kehendak, Tuhan memiliki kecerdasan, Tuhan memiliki emosi, Tuhan bisa merasa lapar, Tuhan bisa merasa tersakiti, dan sebagainya. Tuhan berkomunikasi. Dan dia memiliki hubungan. Baik dalam konteks Tritunggal, seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia berkomunikasi dalam konteks Trinity. Dengan malaikat pun dia berkomunikasi. Malaikat adalah pesuruh-pesuruh Tuhan. Jadi malaikat itu berkomunikasi dengan Tuhan untuk menggenapi apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Tuhan juga berkomunikasi dengan manusia, ciptaannya pada awalnya di Taman Eden dengan Adam dan Hawa. Dan tindakan pribadi Tuhan dapat ditemukan di seluruh kitab suci. Tindakan pribadi Tuhan misalnya apa? Tindakan pribadi Tuhan misalnya Tuhan berbelas kasihan bagi orang yang bertobat. Contoh ya, orang Niniwe. Tidak jadi dihukum karena mereka bertobat. Belas kasihan Tuhan datang kepada orang bertobat. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena tidak bertobat. Dua hal yang berbeda antara Niniwe dan Sodom dan Gomora. Tuhan mengutus putra tunggalnya sebagai manusia untuk membayar upah dosa manusia yang percaya padanya. Yang tidak percaya, ya enggak. Istilah sama aja. Kamu mau aku bayarin enggak? Enggak, ya enggak dibayarin. Enggak dibayarin. Kan enggak mau. Tuhan tanya, upah dosa kamu mau aku bayarin enggak? Enggak. Ya udah, masuk neraka. Loh Tuhan katanya baik, kok aku masuk neraka? Loh, kamu yang milih, kamu enggak mau. Sebagaimana Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Beberapa minggu yang lalu telah kita bahas tentang hal ini. Mirip dengan walking in the spirit. Walk in the spirit, berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh artinya kita mengikuti petunjuk daripada Roh Kudus bagaimana caranya berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi kalau kita katakan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran,
Bukan berarti kita berbahasa roh sekonyong-konyong. Ya, berbahasa roh tidak salah, tetapi bukan berarti itu saja. Sama kita dengan berjalan. Kalau itu arti terjemahnya, apakah artinya berjalan dalam roh lantas kita melayang seperti roh begitu? Kan tidak. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, berarti kita menyembah sesuai dengan pemberitahuan, petunjuk daripada Roh Kudus itu. Karena Tuhan adalah makhluk roh, dia tidak memiliki karakteristik fisik manusia. Tidak, dia roh. Tadi kita bicara tentang air dalam gelas, dalam teko, dan sebagainya. Namun terkadang bahasa kiasan yang digunakan dalam kitab suci memberikan karakteristik manusia kepada Tuhan untuk memungkinkan manusia memahami Tuhan. Jadi memakai bahasa manusia, walaupun terbatas. Penetapan karakteristik manusia untuk menggambarkan Tuhan ini disebut sebagai antropomorfisme. Antropomorfisme. Jadi antropomorfisme hanyalah sarana bagi Tuhan sebagai makhluk roh untuk mengkomunikasikan kebenaran tentang sifatnya kepada manusia yang adalah makhluk fisik. Jadi seakan-akan dia menggambarkan dengan bahasa yang dapat dimengerti manusia yang dapat melihat segala sesuatu dari pikiran dan bahasa yang ada pada manusia. Lewat daripada itu enggak. Kalau dia tidak melihat, bagaimana dia dapat menceritakan sesuatu yang tidak dapat dia lihat. Roh tidak terlihat. Bagaimana dia dapat menggambarkan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Karena itulah Allah mempergunakan sikap antropomorfisme, menggunakan bahasa yang ada di dalam manusia, seperti dalam Yeskiel tadi, menggambarkan siapa Tuhan itu, agar manusia mendapatkan cicipan Tuhan itu seperti apa. Karena kemanusiaan adalah fisik, pemahaman kita terbatas, sangat terbatas tentang hal-hal yang berada di dalam fisik itu dan tidak dapat mengerti hal-hal yang berada di dalam di luar fisik itu sendiri yang tidak terlihat. Kita tidak dapat memahami itu. Oleh karena itu antropomorfisme dalam kitab suci membantu kita memahami siapa Tuhan itu. Saya harap ini bisa dimengerti dengan baik. Jadi jangan sampai ada orang menggambarkan Tuhan itu seperti apa dan mengatakan aku sedang bertemu dengan Tuhan wajah dengan wajah, aku melihat wajahnya seperti ini. Bohong, kata Alkitab. Beberapa kesulitan datang dalam memeriksa. Perhatikan ini baik-baik. Beberapa kesulitan datang dalam memeriksa fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 berkata, berfirmanlah Allah. Ini di Taman Eden ya. Baiklah kita ini di surga, maaf. Ini di surga. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya apa? Purpose-nya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Percakapan ini terjadi di surga. Saya ulang, terjadi di surga, bukan di Taman Eden. Kesalahan bicara tadi. Terjadi di surga. Di surga. Baik pria maupun wanita diciptakan menurut gambar Allah. Karena mereka lebih besar dari semua ciptaan lainnya. Karena mereka seperti Allah memiliki pikiran, memiliki kehendak, memiliki kecerdasan, memiliki emosi, dan kapasitas moral. Hewan tidak memiliki kapasitas moral. Dia membunuh seenaknya. Dan tidak memiliki komponen immaterial. They don't have immaterial component. Seperti yang dimiliki manusia. Artinya manusia memiliki roh. Sedangkan hewan tidak. Manusia terdiri pada roh, jiwa, tubuh. Hewan hanya memiliki jiwa dan tubuh. Tidak ada roh. Gambar Tuhan adalah komponen roh yang dimiliki oleh manusia. Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Kemanusiaan adalah satu-satunya ciptaan yang dirancang untuk tujuan itu agar Tuhan dapat berkomunikasi dengan manusia itu. Diciptakan segambar dengan rupa. Perhatikan baik-baik. Tuhan menciptakan
manusia laki-laki dan perempuan, laki-laki male and female created he. Laki-laki dan wanita diciptakannya. Bukan berarti Tuhan itu laki-laki dan wanita, bukan. Dia mengatakan menciptakan segambar gambarannya dengan Allah itu sendiri. Tapi Allah itu roh yang tidak berjenis kelamin, has no gender. Sekalipun manusia, saya ulang, sekalipun manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dengan Tuhan, created in the image of God. Namun mereka bukanlah Tuhan dalam ukuran kecil. They are created in the image of God, but they are not God, a tiny God. No, they are not. They are created in the image of God. Memang benar Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Ini adalah fakta yang tertulis dalam Alkitab. Betul seperti itu. Namun Tuhan tidak memiliki ciri laki-laki dan perempuan seperti yang terdapat pada ciptaannya. Laki-laki berbeda pada gambarannya dengan wanita. Secara biologis, secara anatomis berbeda. Kita dapat melihat secara jelas. Suara pun berbeda, hormon pun berbeda, karakteristik gender pun berbeda di dalam hal ini. Tuhan tidak memiliki itu. Perlu diingat, diciptakan menurut gambar Allah, created in the image of God. Tidak ada hubungannya dengan karakteristik fisik. It has nothing to do with physical characteristic. Remember, I repeat it, being made in the image of God has nothing to do with physical characteristics. Diciptakan segambar dengan Allah itu tidak ada hubungannya dengan karakteristik fisik. Kita tahu bahwa Tuhan adalah makhluk roh dan ia tidak memiliki karakter fisik. Kita baru saja belajar. Namun ini tidak membatasi bagaimana Tuhan dapat memilih untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia. Kitab suci berisi semua wahyu yang Tuhan berikan kepada umat manusia tentang dirinya. Dan karena itu merupakan satu-satunya sumber informasi yang objektif tentang Tuhan. Ada di dalam Alkitab. Dalam melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, ada beberapa bukti berdasarkan pengamatan tentang bentuk di mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Kitab suci berisi sekitar, saya katakan sekitar, 170 referensi tentang Allah sebagai Bapa sejak dalam Perjanjian Lama. Pengertian kita sebagai manusia adalah bahwa seseorang tidak dapat menjadi seorang ayah kecuali jika ia adalah seorang laki-laki. Ini pengertian manusia, karena itu yang dilihat dengan kasat mata. Ini pengertian biologis. Kecuali dia seorang laki-laki, dia tidak dapat menjadi seorang ayah. Kecuali dia seorang wanita, dia tidak dapat menjadi seorang ibu. Itu pengertian manusia. Nah, jika Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya kepada manusia dalam bentuk perempuan, maka kata ibu akan muncul di tempat itu. Bukan ayah. Tapi dalam Alkitab, ia menyatakan dirinya memilih. Menyatakan dirinya sebagai ayah, karena itu muncullah istilah Allah Bapa. Saya ulang ya. If God had chosen to be revealed to man in a female form, then the word mother would have occurred in these places, not father. But this is not the case, right? Dalam Perjanjian Lama dan Baru, kata ganti laki-laki digunakan berulang kali untuk merujuk kepada Tuhan. Yesus Kristus menyebut Allah sebagai Bapa beberapa kali dan dalam kasus lain menggunakan kata ganti laki-laki yang mengacu pada Allah, menggunakan maskulin. Dalam keempat Injil, artinya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Kristus menggunakan istilah Bapa untuk merujuk langsung kepada Allah hampir 160 kali. Yang menarik adalah pernyataan Kristus dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu isi firman. Aku dan Bapa adalah satu.
Jelas, Yesus Kristus datang dalam bentuk manusia untuk mati di kayu salib. The God-man. God in the flesh. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Tujuannya adalah agar ia mati demi untuk dapat membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Seperti Allah Bapa, Yesus diwahyukan kepada umat manusia dalam bentuk laki-laki. Akan datang seorang anak laki-laki. Seorang putra akan dikandung oleh anak darah ini. Sudah dinubuatkan. Kitab suci mencatat banyak contoh lain di mana Kristus menggunakan kata benda dan kata ganti maskulin untuk merujuk kepada Allah. Jesus was using masculine for God, as in God the Father. Surat-surat perjanjian baru dari kisah para rasul, the book of Acts sampai Wahyu, all the way to Revelation, juga berisi hampir 900 ayat di mana kata Theos itu artinya Allah, Yehovah, Elohim, kata benda maskulin dalam bahasa Yunani, digunakan untuk merujuk langsung kepada Tuhan. Jadi dalam perkataan Theos ini dipergunakan kata benda maskulin atau jenis kelamin laki-laki. Dalam referensi yang tak terhitung jumlahnya tentang Tuhan dalam kitab suci, jelas ada pola yang konsisten tentang penyebutannya dengan gelar, kata benda, dan kata ganti maskulin. Sementara Tuhan bukan manusia, dia memilih bentuk maskulin untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia. Demikian juga Yesus Kristus yang terus-menerus disebut dengan gelar, kata benda, dan kata ganti maskulin mengambil bentuk laki-laki saat dia berjalan di bumi. Give me 1 second. Nabi-nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru merujuk pada Allah dan Yesus Kristus dengan nama dan gelar maskulin. Tuhan memilih untuk diungkapkan dalam bentuk ini agar manusia lebih mudah memahami siapa dia. Sementara Tuhan memberikan kelonggaran untuk membantu kita memahami dia, penting bagi kita untuk tidak mencoba mengkotakkan Tuhan. Do not force God into a box. Dengan menempatkan batasan padanya yang tidak sesuai dengan sifatnya. Biarkanlah Tuhan itu menjadi Tuhan. Let God be God. Dan jangan sampai kita membatasi Tuhan dengan mengatakan, and do not put God in the box. Perlu sekali ini. God is not God in a box, like Jack in a box. It's not that. We need to understand that. Apakah Alkitabiah untuk menyebut Tuhan itu sebagai Allah Ibu? Ini pertanyaan yang disampaikan juga. Ya, ingin saya jawab pada pagi hari ini. Pertanyaan yang disampaikan adalah, apakah Alkitabiah untuk menyebutkan Tuhan sebagai Allah Ibu? Is it biblical to call God as God the Mother? Is it biblical? Apakah itu Alkitabiah? Hal pertama yang harus dikenali adalah bahwa Tuhan tidak memiliki tubuh dan karena itu tidak memiliki gender atau jenis kelamin dalam pengertian teknisnya. Pada saat yang sama, Allah secara konsisten disebut sebagai Bapa Surgawi kita dalam kitab suci. Tidak pernah sebagai Ibu Surgawi. Ada pernah baca dalam Alkitab perkataan Ibu Surgawi, Mama Surgawi? Tidak ada, yang ada cuma Bapa Surgawi. Coba cek Alkitab Anda. Mungkin Anda mempunyai Alkitab yang berbeda dengan saya. Tidak ada. Ada beberapa tempat dalam Alkitab di mana Allah menggambarkan dirinya dalam istilah. Menggambarkan dalam istilah. Dengarkan saya baik-baik. Menggambarkan dalam istilah keibuan, bukan ibu. Menggambarkan dirinya dalam istilah keibuan. Dalam arti bahwa dia melakukan beberapa hal yang mungkin dilakukan seorang ibu. Seperti menghibur atau memberi makan anak-anaknya.
Motherly doesn't mean mother. Oke. Ada sekitar selusin ayat lagi di mana Tuhan berbicara tentang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 4. Kita hafal ini. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, menundungi dengan kepak dan berlindung di bawah sayap adalah sesuatu yang biasa dilakukan induk burung atau induk ayam. Kita sering lihat, khususnya di waktu hujan. Saya sering lihat waktu saya kecil. Anak-anak ayam itu berlindung di bawah kepak sayap ibunya. Namun, perhatikan baik-baik. Dalam Mazmur 91, kata ganti maskulin, he, digunakan dengan jelas seperti yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 1. Apa bunyi Mazmur 91 ayat 1? He who dwells in the secret of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Perkataan he. Jadi pada waktu kita membaca ayat keempat, tolong kembali cek. Di dalam ayat pertamanya perkataannya adalah he, Tuhan. Allah Bapa, Yahweh, Elohim, ini sendiri. Jangan lantas katakan seperti di bawah kepak sayap, wah ini Tuhan perempuan. Tidak seperti itu. Beberapa mengutip Ulangan 32, beberapa mengutip Ulangan 32 ayat 11 dan 12, membandingkan tindakan Allah dengan tindakan ibu Raja Wali. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukung di atas kepaknya. 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, akan tetapi perhatikan baik-baiknya bahwa teks tersebut tidak merujuk pada induk elang, sama seperti dengan Mazmur 91 tadi. Dan elang adalah salah satu spesies burung di mana sang ayah juga akan duduk di sarangnya ikut mengerami telur. Perhatikan baik-baik. Bahkan jika Tuhan melakukan beberapa hal yang biasa dilakukan seorang ibu, dia tetap adalah bapa. Sama seperti seorang ayah manusia dapat melakukan beberapa hal yang biasa dilakukan seorang ibu, tetapi tetap menjadi ayah, bukan ibu. Saya ganti diapers Mevang, saya tetap papanya Mevang, bukan mamanya Mevang. Saya memberi minum kepada Mevang dari susu di botol, bukan berarti saya mamanya Mevang, saya tetap papanya Mevang. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang ayah yang mempunyai kemiripan dengan seorang ibu. Naluri ibu yang dilakukan oleh seorang bapak. Tetap aja dia seorang bapak dan tidak dapat berganti jenis kelamin menjadi ibu. Jika Tuhan tidak memiliki gender, jika Tuhan tidak memiliki jenis kelamin, karena ia adalah roh, mengapa penting jika dia disebut sebagai bapak atau ibu? Pertanyaan tadi, apakah fair untuk mengatakan dia sebagai Allah ibu? Khususnya pada hari-hari ini, di mana ada kegerakan equality, feminism, dan semuanya. Pertanyaan ini diajukan lagi dan lagi. Singkatnya, karena Allah Bapa adalah istilah Alkitabiah seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1. Catatkan ayat ini baik-baik karena penting. 1 Tesalonika 1 ayat 1. 1 Thessalonians chapter 1 verse 1. Dan bukan Allah ibu. Gagasan tentang Tuhan sebagai ibu biasanya muncul ketika membahas isu-isu kesetaraan gender dan peran gender seperti yang didefinisikan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa pria dan wanita memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Perannya berbeda, saling melengkapi. Baik pria maupun wanita diciptakan menurut gambar Allah, Kejadian 1 ayat 28 yang kita baca tadi, dan sama di hadapan Allah. Baik dalam dosa maupun dalam hal keselamatan. Baik pria maupun wanita membutuhkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan jiwa mereka. Namun Tuhan untuk tujuannya sendiri telah menunjuk laki-laki untuk menjadi pemimpin di rumah dan gereja. Dan dia menganggap manusia bertanggung jawab atas bagaimana mereka menjalankan otoritas mereka. Karena Tuhan adalah pemimpin tertinggi.
posisinya paling baik disampaikan dalam istilah-istilah maskulin, seperti ayah dan raja, bukan ibu dan ratu. Jadi laki-laki harus menjalankan role-nya sebagai laki-laki. Jadi kalau ada wanita yang ingin mengambil alih karena memiliki sifat alfa, tolong pelajari kembali Alkitab di dalam hal ini supaya jangan rame dalam rumah. Allah Bapa dan Allah Putra keduanya gelar maskulin. Dan Roh Kudus secara konsisten disebut dengan kata ganti maskulin. Semuanya he. Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai laki-laki, bukan wanita. Dan dia disebut dengan kata ganti laki-laki di seluruh Alkitab. Dan dikenal sebagai Allah Bapa. Dan tidak satu kali pun tertulis kata Allah Ibu atau Allah Mama. Menyebut Tuhan Ibu, Bunda, atau Mama adalah istilah yang tidak Alkitabiah karena menyimpang dari ketentuan Alkitab. Titik. Ada orang Kristen evangelis, evangelical Christians, yang menolak gagasan peran gender dan juga menolak laki-laki sebagai kepala. Equality, mau sama, padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Mereka menyarankan bahwa masyarakat di mana kitab suci ditulis sejak awal gitu 2000 tahun yang lalu selesainya itu, dan sementara pandangan dunia itu tercermin dalam penggunaan bahasa Alkitab, itu tidak membawa dukungan ilahi. Namun kaum evangelis yang percaya ini biasanya tidak akan menyebut Tuhan sebagai ibu, bunda, ataupun mama. Biasanya mereka yang mempromosikan penggunaan gelar ibu sebagai Allah ibu berada di luar kubu Injili dan memandang Alkitab sebagai karya manusia yang ditulis oleh manusia dan hanya memperkuat sistem patriarkal yang sudah lama ada. Mementingkan diri sendiri menurut mereka di mana mereka hidup. Jadi menurut orang-orang ini yang ingin mempergunakan istilah Allah ibu, sudah tidak zamannya laki-laki memerintah. Kita harus sama rata. Karena itu kalau ada Allah Bapa juga harus ada Allah Ibu. Menurut mereka ini salah, ini menyesatkan. Dan tidak ada hubungannya dengan Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan dia. Wanita dan laki-laki diciptakan, laki-laki dan wanita diciptakan segambar dengan dia. Dalam hal roh, tadi sudah kita bicara tentang kecerdasan, tentang perasaan, emosi, dan sebagainya. Didengarkan kembali. Dilaporkan bahwa seorang penerjemah, ini perhatikan baik-baik ya, jangan sampai miss yang ini. Ini keren. Dilaporkan bahwa seorang penerjemah Alkitab terkenal didekati oleh seorang yang merasa bahwa terjemahan yang sedang dikerjakannya hanya menggunakan kata ganti wanita untuk merujuk kepada Tuhan. Ganti dong, pakai ganti feminin sekarang. Penerjemah bertanya, apakah kata ganti feminin harus digunakan juga untuk merujuk pada iblis? Juga seperti tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7. James 4 ayat 7 mengatakan, therefore submit to God, resist the devil, and he, huruf kecil, will flee from you. Apa itu juga mesti diganti? Enggak berani jawab orangnya. Jadi jelas ya, pertanyaan ini masukin dulu di dalam kepala supaya kita dapat memberi jawaban yang akurat. Didengar ulang lagi. Dalam kehidupan masyarakat kita, banyak ibu yang mencerminkan sifat Tuhan yang dinyatakan dalam bentuk kasih, perhatian, dan penyediaan lebih baik dari seorang ayah yang sering gagal memenuhi tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nggak peduli. Karena itu banyak anak-anak hari-hari ini yang terluka karena ayah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Untuk para ayah, bukan tubuh yang hadir, tapi hadirlah dalam keseluruhan hati, dalam keseluruhan arti dalam kehidupan anak-anakmu. Memberikan petunjuk, memberikan dorongan, memberikan informasi, petunjuk-petunjuk agar mereka melihat sikap seorang ayah di dalam kehidupan itu. Bukan hadirnya ayah di dalam rumah tangga menentukan. Ya, itu penting. Tapi kalau hadirnya ayah hanya duduk dan bangun tidur bekerja, tidak memberikan dampak dalam kehidupan anak-anak, anak-anak tetap terluka. Ini research yang paling akhir. Banyak orang akan bersaksi
bahwa mereka memiliki masalah dengan konsep Tuhan sebagai Allah Bapa karena mereka mengasosiasikan Dia dengan ayah manusia. Yang saya ulang, banyak orang akan bersaksi bahwa mereka memiliki masalah dengan konsep Tuhan sebagai Allah Bapa karena mereka mengasosiasikan Tuhan dengan ayah manusia mereka yang tidak hadir atau kasar. Solusinya adalah mengenal Allah Bapa sebagaimana adanya, seperti yang dikatakan Alkitab, dan bukan menggantikan Dia dengan Allah Ibu, karena tidak ada Allah Ibu. Sesat ini. Konklusi saya, summary saya, closing statement-nya. Seperti apa rupa Tuhan? Dalam menjawab pertanyaan ini, seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, Allah adalah roh yang tidak memiliki jenis kelamin, no gender. Bahwa manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah dan yang adalah roh, menjadikan manusia ciptanya sebagai makhluk roh. Dan hal ini tidak berarti bahwa konsep Trinitas, bergeser sesuai dengan jenis kelamin manusia. Laki-laki dan wanita yang diciptakan segambar dengan Allah. Dengan menambahkan sosok yang baru yang tidak tercatat dalam Alkitab dengan memberikan jenis kelamin wanita menjadi Allah Ibu. Ini menyesatkan. Ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Dan karena itu harus ditolak 100%. Alkitab hanya mencatat Allah sebagai Bapa yang dikenal sebagai Allah Bapa dan bukan Allah Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah Hamba sampaikan. Biarlah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap telinga yang terbuka dan bersedia untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala kemuliaan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita dan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang rahimi, menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Membaringkan engkau di padang yang berumput hijau, membimbing engkau ke arah yang tenang, menyegarkan jiwamu, bahkan menyediakan makanan dan hidangan di hadapan lawanmu, serta mengurapi kepalamu dengan minyak sehingga pialamu melimpah. Dan kiranya Bapa Surgawi membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus, tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan Tuhan akan menolong agar engkau dapat setia sampai kepada kesudahan zaman. Biarlah kita membuka waktu kita dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, menuntun kita di jalan kebenaran, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dan semua kita menerima berkat bersama-sama, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kita berjumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Sementara itu jalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.